kasih ya untuk waktunya. Di sini kami dari Universitas Teknologi yang Jakarta Selatan, Kalibata, yang biasa kemarin disebut STEKTI lah, Bang. Tahu kan? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Jadi kalau kita main, Bang, Iya. biar akrab kan. Makanya kita ditugaskan di sini kan. Sebenarnya kita memenuhi kewajiban tugas, Bang, tugas kelompok mata kuliah koperasi Indonesia. Jadi kita itu ditugaskan untuk wawancara suatu koperasi, ya kan. Berhubung kita dapatnya komunikasi dengan Abah ya, dapat di UNJ. Jadi izinkan kita, Bang, untuk menanya-nanya lah tentang koperasi itu apa gitu kan, sejarah singkat koperasi di mana ya kan, ini ada di sini. Mungkin itu sih, Bang. Mungkin dari Abang gimana gitu. Saya jelasin dulu ya. Iya. Oke, sebelumnya kan pasti kalian udah belajar lah tentang koperasi kan, karena Iya. mata kuliahnya koperasi Indonesia. Jadi kalau koperasi mahasiswa itu lebih sebenarnya dia tuh dua badan hukum. Bedanya sama koperasi yang udah profesional kan dia badan hukumnya udah langsung dari Kementerian Koperasi ya. Sedangkan kalau koperasi mahasiswa itu masih berada di bawah naungan Wakil Rektor 3 dari pihak kampus juga kan. Jadi untuk pengambilan keputusan dari koperasi mahasiswa itu juga emang tergantung dari keputusan dari kampus juga. Nggak bisa yang seperti koperasi-koperasi yang udah di luar, yang udah profesional, yang udah bisa ngembangin sendiri lah. Jadi koperasi mahasiswa itu emang masih di bawah naungan pihak UNJ, karena peraturan UNJ itu pasti berpengaruh banget sama Kopma ini. Berarti berbeda ya, Bang ya. Maksudnya emang ini masih masih dinaungan oleh kampus ya, Iya. universitas. Cuma emang beberapa ada yang kita ambil kayak usaha itu udah mulai usaha, emang kita ngambil keputusan sendiri gitu berdasarkan rapat anggota. Cuma untuk beberapa kayak keorganisasian itu pemilihan ketua itu sesuai dengan peraturan dari pihak UNJ-nya. Kayak kan kalau di koperasi lain kan mungkin ada yang 3 tahun, 4 tahun kan. Cuma di sini sesuai peraturan dari UNJ-nya setahun, cuma setahun, terus udah gitu boleh menjabatnya cuma satu kali doang. Berarti kayak umum ya, Bang ya, umum. Iya. Kayak mawa-mawa yang ada, tapi kan ini koperasi. Di sini ada beberapa pertanyaan, Bang. Saya mau nanya dulu nih, kayak sejarah singkat berdirinya koperasi, terus kapan berdirinya juga, terus apa sih alasannya berdirikannya koperasi yang ada di UNJ ini? Pertama sejarah singkatnya dulu ya. Jadi sebelum nama Kopma UNJ ini namanya Kopma IKIP Jakarta. IKIP Jakarta, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta. Dulu kan sebelum UNJ itu namanya IKIP kan. Nah jadi Kopma juga namanya Kopma IKIP Jakarta. Tapi karena di itu kan di tahun 80-an, terus di tahun itu juga masih sedikit gitu yang ikut Kopma. Jadi Kopma sempat mati, kemudian hidup lagi di tahun 92, tepatnya di 21 April yang menjadi ulang tahun Kopma itu sendiri. Jadi berubah nama karena jadi IKIP juga berubah nama menjadi UNJ, jadi Kopma juga berubah namanya menjadi Kopma UNJ. Nah di tahun itu karena juga ada peraturan dari pemerintah ya, karena di tiap kampus tuh harus ada Kopma deh kalau nggak salah ya. Itu mahasiswa yang masuk UNJ sekaligus menjadi anggota Kopma juga. Jadi kalau misalkan anggota Kopma yang mahasiswa baru yang masuk UNJ ini sekitar 5.000, ya berarti anggota Kopmanya yang baru masuk 5.000 juga. Itu di peraturan Kemendikbud juga ya kalau nggak salah waktu itu. Cuma karena waktu itu adanya protes juga dari mahasiswa, karena kan sistem koperasi kan nggak bisa yang terpaksa ya, jadi harus sukarela juga kan. Nah disitulah mulai dirubah peraturannya, jadi Kopma berdiri sendiri, udah lagi nggak mahasiswa baru masuk langsung jadi anggota Kopma. Jadi udah mulai terpisah, terus mulai sukarela lah, yang mau masuk ya sesuai mereka mau masuk jadi anggota gitu, nggak yang terpaksa kayak waktu awal berdirinya Kopma ini. Kan alasan berdirinya itu karena adanya aturan dari pemerintah. Terus Bang melanjuti tadi kan tadi kan kayak misalnya pertama kita masuk katanya kan mahasiswa baru itu diwajibkan untuk mengikuti koperasi. Nah untuk sekarang kayak misalnya
apa sih kriteria persyaratan untuk menjadi anggota koperasi di sini itu di mana gitu? Apa emang itu sukarela dari anggota kita masuk aja apa gimana mungkin? Persyaratannya sih pertama mahasiswa UNJ ya. Jadi selain mahasiswa belum bisa untuk menjadi anggota Kopma. Terus memahami dan menyepakati ada ART yang ada di Kopma sama membayar simpanan, itu aja sih syarat untuk menjadi anggota Kopma UNJ. Jadi udah sesuai syarat, terus membayar simpanan, udah menjadi anggota Kopma. Bang, itu untuk masa jabatan nih Bang, kayak anggota itu emang kita tetap selama kita masih dari mahasiswa UNJ kita masih bisa jadi anggota, apa mungkin ada periodenya tertentu, itu gimana? Ya, selama masih mahasiswa UNJ bisa menjadi anggota. Jadi selama dia belum wisuda itu masih bisa menjadi anggota Kopma UNJ. Kemudian Bang, kan di sini koperasi UNJ nih, apa sih Bang bidang-bidang usaha yang ada di koperasi ini? Bidang-bidang usahanya seperti apa gitu, mungkin apa aja? Oke, jadi di Kopma UNJ ini sebenarnya ada 3 bidang usaha ya, usaha manufaktur, terus jasa, sama juga usaha dagang gitu. Jadi di usaha dagang itu kita ada namanya 4 divisi. Nah, divisi pertama itu usaha dagang. Jadi usaha dagang itu kayak jualan jualan apa namanya? Yang di depan itulah, yang makanan, minuman, usaha gitu. Ya, terus sama jadi fotokopi juga, alat-alat tulis, materai dan lain-lain itu masuk ke dagang. Itu beda divisi, tapi divisi kedua itu ada divisi rental komputer. Nah, dia ngejual alat tulis, terus print, fotokopi yang masuk juga ke bidang dagang itu. Terus ada manufakturnya itu namanya divisi Hancock. Dia menjual dan memproduksi merchandise UNJ kayak gantungan kunci, terus PDH yang misalkan unit-unit di UNJ ini mau bikin PDH bisa lewat Kopma. Terus baju juga, terus ada lanyard, ID card dan lain-lain. Terus di bidang jasanya kita ada namanya divisi LPK, Lembaga Pendidikan dan Keterampilan. Jadi Kopma UNJ sebagai penyalur mahasiswa UNJ yang mau menjadi guru. Dan UNJ ini kan dikenalnya kampus keguruan ya, ya kampus pendidikan ya. Nah, jadi misalkan mahasiswa UNJ ini mau jadi guru private gitu, nanti disalurin lewat Kopma, mereka daftar menjadi guru di Kopma, nanti Kopma yang nyariin muridnya gitu. Jadi sebagai penyalur guru. Itu Bang ya, kan tadi Abang nyebutin nih di sini ada beberapa divisi, tadi 4 divisi ya kan. Nah, untuk itu Bang, berapa sih Bang jumlah anggota yang sekarang nih yang ada di koperasi UNJ itu? Anggotanya saat ini yang aktif itu sekitar 120-an. 120 orang yang masih aktif. Terus sistem pengelola koperasi Bang, sehingga sukses seperti sekarang Bang, kayak dari segi aspek manajemennya, manajemen organisasinya, terus dari mekanisme tata kelola keuangan. Kan UNJ kan udah lama nih gitu, berarti kan sistem aspek manajemen itu udah bagus lah, udah lumayan udah bagus lah, notabene kan udah kelihatan gitu. Itu gimana Bang? Terkait manajemennya, jadi kalau masalah keuangan itu kan kita udah dipegang sama bendahara. Nah, dari bendahara juga udah dipisah-pisah nih antara bendahara organisasi dengan bendahara usaha. Jadi biasanya tuh kalau organisasi itu kita terkait proker-proker kegiatan kayak seminar, terus pendidikan, kaderisasi dan lain-lain itu di organisasi. Jadi uang yang masuk itu dari pihak UNJ, bantuan untuk melaksanakan program-program kegiatan itu. Nah, lalu di bidang usaha itu dipegang oleh bendahara usaha, yang mana mereka yang ngelola keuangannya. Jadi uang masuk, uang keluar itu yang megang bendahara usaha. Nah, untuk pengembangan dari usahanya sendiri itu ada namanya pengembang usaha, bidang pengembang usaha. Jadi mahasiswa yang di pengembang usaha ini dia yang analisis. Jadi usaha apa aja nih yang sekarang lagi rame, yang kira-kira lagi viral lah gitu. Nah, nanti dia yang analisis untuk membuka, yang mencoba untuk berjualan itu gitu. Terus terkait manajemen organisasinya itu terkait kaderisasi dan dipegang oleh bidang pengembang sumber daya anggota. Jadi yang terkait kaderisasi untuk kepengurusan selanjutnya itu udah dipegang bidang PSDA. Nah, di bidang PSDA ini dia
melaksanakan pendidikan kayak Diksar, pendidikan dasar koperasi itu untuk membentuk yang namanya pemahaman tentang koperasi. Karena kan di Kopma UNJ nggak harus fakultas ekonomi gitu, jadi kan yang fakultas lain yang bukan ekonomi mungkin kurang paham lah terkait koperasi kan. Jadi disitulah di Diksar itu disamain dulu lah terkait pemahamannya, pengetahuannya tentang koperasi tuh. Jadi terkait manajemen organisasi itu kaderisasinya udah dipegang oleh PSDA. Jadi kalau kata kelola keuangannya itu, jadi tiap divisi yang mau belanja terkait kebutuhan usahanya itu harus lewat si PU dulu, PU pengembang usaha tadi. Jadi dia nggak bisa nih tiba-tiba belanja tapi pengembang usaha nggak tahu, itu nggak bisa. Jadi harus lewat pengembang usaha dulu. Pengembang usaha nge-ACC dulu, dia boleh gak nih belanja ini, karena kan takutnya kan barang yang dibeli dari divisi itu nggak laku gitu kan. Jadi dilihat dulu, oh kira-kira emang bisa nih laku, jadi bisa di-ACC, nanti diminta lewat ke bendahara usaha. Itu dalam bentuk proposal atau gimana? Bentuknya kayak Excel biasa aja sih, Excel biasa. Terus kayak pengajuan, ada listnya apa, belanja apa aja, terus dilihat dari pengembang usaha. Nah selanjutnya Bang ya, kan di sini koperasi UNJ kan udah lama nih berjalan kan, nggak mungkin semulus itulah, pasti ada hambatannya gitu. Jadi apa sih Bang hambatan yang dialami oleh koperasi UNJ ini selama perjalanan hingga saat ini Bang, sampai berdiri sampai saat ini? Hambatannya itu ya paling karena pergantian kepengurusannya kan setahun sekali. Jadi kadang apa yang dilaksanakan di tahun sebelumnya itu kurang tersampaikan di tahun selanjutnya. Karena kan di tahun selanjutnya beda orang lagi kan, beda orang, beda ketua, beda bidang, kepala bidang, staff-staffnya juga kan. Jadi kadang kurang tersampaikan gitu. Yang mereka laksanakan kemarin, yang evaluasinya itu kurang tersampaikan ke selanjutnya. Akhirnya kadang melakukan kesalahan yang sama, kayak misalkan terkait bidang usaha gitu. Misalkan belanjanya dia belanja yang sama gitu kan. Misalkan tahun lalu tuh dia belanjanya itu aja, barang itu aja kan, otomatis nggak ada variasinya. Nah itu mereka nggak nyampein ke yang divisi toko selanjutnya gitu. Jadinya mereka ngelakuin hal yang sama, belanjanya itu lagi. Padahal kalau misalkan divariasiin lebih banyak lagi kan mungkin bisa lebih menarik. Itu sih contohnya hambatan-hambatannya. Yang paling utama itu emang dari pergantian kepengurusan yang cuma setahun. Terus tadi kan Abang sudah menyampaikan beberapa produk, terus kayak misalnya kita harus ke PU untuk mengakses ini kan. Itu Bang, untuk saat ini koperasi yang UNJ sudah jalani nih Bang ya, itu udah mengikuti perkembangan digitalisasi nggak Bang? Kayak udah zaman sekarang kan untuk jual belinya kan udah mulai lewat digital gitu, kayak live segala macam gitu, TikTok atau mungkin sebagainya. Itu udah koperasi di UNJ itu udah masuk ke situ apa belum gitu Bang? Nah ini sebenarnya masuk ke hambatan juga gitu. Iya. Jadi di tahun 2 tahun lalu itu sebenarnya Kopma UNJ udah ngejalanin di e-commerce, di Shopee dan juga Tokopedia. Cuma ya itu karena tadi balik lagi karena pergantian pergantian pengurus setahun sekali kan. Jadi apa yang udah dijalani nih, mereka udah ngejalanin e-commerce, terus akhirnya nggak disampaikan gitu ke yang baru. Akhirnya yang barunya ini fokusnya ke yang lain, fokus ke program yang lain, yang e-commerce-nya akhirnya terbengkalai gitu. Jadi untuk saat ini baru 2 tahun yang lalu, cuma sekarang lagi proses lagi untuk untuk kembali mencoba kembali jual di e-commerce lagi kayak Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Tapi berarti koperasi di sini di UNJ ini udah sempat mencoba gitu ya, untuk digitalisasi, cuma ada hambatan karena kaderisasinya hanya 1 tahun itu. Terus kemudian dampak nih Bang, kan di sini kan koperasi kan ada, misalnya di UNJ kan ada koperasi nih, dampak adanya koperasi ini Pak dalam lingkungan masyarakat itu gimana Bang? Dampak khususnya untuk mahasiswa dulu ya. Iya, untuk jadi mahasiswa untuk dulu deh, mahasiswa ya itu sih. Jadi kalau di kita kan kayak belanja makanan dan minuman harganya lebih, bisa dibilang lebih terjangkau dibandingkan di kantin. Iya. Kayak gitu, itu salah satu contohnya. Ya mereka jadi
Terus mahasiswa-mahasiswa yang sekitaran gedung sini, gedung G sama gedung H itu bisa lewat Kopma karena kan lebih dekat dibandingkan kantin yang ada di belakang sana. Itu sih yang paling berdampak gitu. Terus kita juga di masyarakat, kita juga sempat mengadakan pengabdian masyarakat. Kita memberikan donasi ke panti asuhan di Rawamangun kemarin. Mohon maaf Bang, untuk tata kelola keuangan sih Bang, mau nanya Bang. Sistemnya itu gimana sih Bang? Apa kan ini kan masih dalam naungan apa namanya tadi UNJ. Iya UNJ, itu sistem keuangannya gimana? Pemutaran uangnya itu gimana? Sebenarnya kalau kita di bidang usaha itu emang pure uangnya itu lewat simpanan anggota. Jadi simpanan anggota yang nyimpan di kita, ya uangnya itulah yang kita jadikan usaha. Jadi setiap mereka bayar simpanan, uangnya diputar lagi jadi yang usaha kita itu. Karena kalau yang dari misalkan dana bantuan dari UNJ itu proker-prokernya untuk mengembangkan mahasiswa yang di Kopma, anggota Kopma dan juga pengurus Kopma. Jadi kalau misalkan uang anggota untuk usaha, uang dari UNJ untuk mengembangkan skill-skill anggota dan juga pengurusnya itu. Jadi uang UNJ kita nggak pakai untuk usaha. Jadi uang UNJ pure untuk mengembangkan mahasiswa gitu, mahasiswa UNJ. Sedangkan uang yang dari anggota Kopma itu untuk usahanya. Karena kan sistem koperasi kan usahanya dari kita untuk kita. Iya, dari anggota. Dari anggota untuk anggota. Dulu tuh Kopma punya 2 tempat usaha. Yang pertama itu di gedung Fakultas Ekonomi, gedung FE. Cuma karena gedung FE-nya lagi renovasi, jadi kita pindah ke sini yang di depan stand itu. Untuk anggota saya mau nanya nih Bang, kan banyak namanya prodi atau fakultas lain. Jadi yang lebih dominan di anggota koperasi di UNJ ini fakultas ekonomi kah? Apa emang balance gitu antara fakultas-fakultas itu yang menjadi anggota? Sebenarnya tiap tahun tuh beda-beda gitu di jadi anggota Kopma, karena ada di tahun saya nih waktu awal masuk itu emang dominan fakultas ekonomi. Di tahun selanjutnya itu dominan fakultas sosial. Terus lanjut lagi ada dominan fakultas bahasa. Emang karena tiap tahun tuh ada perbeda fakultas-fakultas ada yang dominan gitu. Jadi cuma emang biasanya rata-rata ya kalau secara keseluruhan dihitung anggotanya emang paling banyak fakultas ekonomi. Cuma tiap angkatan beda-beda. Cuma emang kalau secara keseluruhan emang fakultas ekonomi paling banyak. Karena mungkin dari mereka mikirnya koperasi ini sejurusan lah sama ekonomi, jadi mereka lebih milih ke koperasi gitu untuk kegiatan untuk mengembangkan skill mereka. Berarti itu maksudnya tidak menetap ya Bang. Maksudnya kadang ekonomi, kadang mungkin fakultas lain gitu. Untuk programnya sendiri nih, ini kan masih baru-baru berarti ya untuk program yang mau dijalani. Ya, Apa ada beberapa selanjutnya? program Iya. plan lah kegiatan Tadi buat kan ada kedepannya. e-commerce juga kan itu. Itu salah satu plannya sih, pengen ngejalanin lagi e-commerce Kopma biar kedepannya tuh udah lewat e-commerce lah mereka yang kayak terutama yang bagian merchandise. Sekarang bagian merchandise itu biar bisa terjangkau oleh masyarakat umum juga lah, merchandise UNJ. Dan juga kan e-commerce juga kan UNJ ini kan ada 4 atau 5 ya, 4 gedung deh, kampus A, B, C sama E, 4 ya, ada 4. Jadi kan lumayan jauh gitu, terpisah-pisah UNJ. Yang ini UNJ kampus A, terus ada kampus B di Velodrome, ada yang di daerah Halimun, terus ada yang juga di Setiabudi. Itu kan lumayan jauh ya. Nah, untuk bisa menjangkau mereka ya lewat internet, lewat e-commerce gitu sih. Salah satu plan paling utama saat ini gitu. Karena tahun ini rencananya pengennya saya itu lebih dikembangin usahanya, sekaligus juga sambil mengkader anggota-anggotanya untuk menjadi pengurus selanjutnya. Karena di terutama pas Covid ya, di tahun 2020, 2021, 2022 itu emang usaha kita lagi turun lah, sampai rugi gitu kan, lumayan besar juga. Nah, di tahun kemarin udah mulai meningkat itu, udah mulai laba lagi. Nah, makanya tahun ini saya pengen usahanya lagi lebih dikembangin lagi. Jadi untuk meningkatin labanya itu sih, karena biar lebih menarik lah tentang terkait Kopma. Jadi buat bisa menarik anggota baru juga kan, kalau misalkan kita
untung kan pasti kan mereka kebanyakan tertariknya sama SHU kan, rata-rata mahasiswa tuh ini dapat SHU gitu kan, akhirnya mereka mau gabung gitu sih. Nah ini Bang, ya tadi kan Abang kan ada keinginan lah kita koperasi kayak gitu pengen ke lebih ke e-commerce buat menyatukan beberapa ada gedung kan. Bisa. Ada apa sih produk unggulan itu atau mesti kegiatan unggulan yang bisa diadakan buat koperasi untuk menarik pelanggan atau mungkin dari kaderisasi itu biar banyak, itu gimana Bang, apa aja sih? Kalau kegiatan unggulan kita sih seminar nasional ya, dan juga lomba kooperatif ekspor yang sekarang lagi progres dilaksanakan ya sekitar bulan Juli, akhir Juli sama awal Agustus gitu. Di seminar itu kalau nggak salah di 3 Agustus rencananya. Jadi itu salah satu kegiatan tahun inilah unggulannya, karena di seminar ini kita juga bisa mengenalkan Kopma gitu ke teman-teman baik di UNJ ataupun di luar UNJ, karena seminar bisa siapa aja gitu, nggak harus mahasiswa UNJ yang ikut gitu kan, karena kita targetnya senasional. Itu hybrid atau gimana? Offline rencananya di gedung Hatta yang tadi Pasca Sarjana rencananya. Boleh, nanti kita datang. Kalau lombanya emang online, lombanya itu ada business plan, esai sama poster. Esai, poster. Iya, Posternya itu tentang koperasi. Apa udah ada temanya bagaimana? Temanya itu tentang wirausaha nih. Wirausaha. Sebenarnya koperasi di UNJ itu ada 2. Iya. Jadi ada koperasi khusus karyawan UNJ sama koperasi mahasiswa. Nah, koperasi karyawan itu mereka itu kalau nggak salah usahanya itu simpan pinjam. Jadi karyawan berarti yang ada di UNJ. Kayak dosen-dosen gitu atau kurang tahu sih, kayaknya lebih ke arah karyawan-karyawannya aja sih. Yang lolanya? Yang lolanya Yang mahasiswa juga. Yang enggak. beda. Kalau mereka kan karyawan, jadi pengurusnya juga dari karyawan, anggotanya kan karyawan juga. Jadi kalau kita kan mahasiswa, jadi khusus benar-benar khusus mahasiswanya aja. Di sini yang mahasiswa belum simpan pinjam tadi, yang ini masih belum. Iya, atau karena gimana? simpan pinjam itu menurut saya mekanismenya agak menyulitkan buat mahasiswa gitu. Kita mau ngelaksanain simpan pinjam, terus ngasih mereka mahasiswa pinjaman, yang susah itu nagihnya gitu. Nagihnya Sama temen aja susah. Sama temen aja susah tuh, Iya. apalagi sama yang kita nggak kenal gitu. Itu sih yang masih kita. Jadi kita nggak ada pinjaman itu ya karena itu sulit buat kita untuk menagihnya. Beda kalau misalkan koperasi karyawan gampang ya, tinggal ada payroll gitu, jadi udah potong gaji bayarnya. Tapi kan emang konsepnya koperasi mahasiswa kan buat apa ya, ngembangin Lebih karena usaha ngembangin inilah kreativitas mahasiswanya. Coba. Tapi kan tidak menutup kemungkinan Bang ya. Iya. Semakin berkembang mungkin bisa. Mungkin nanti ya. Iya. Tapi Karena kan susah. kita nggak tahu ya kedepannya bakal jadi kayak gimana. Iya Cuma sih. ya itu untuk saat ini mungkin beberapa tahun ke depan juga masih kesulitan gitu untuk simpan pinjam. Mungkin nanti 100 tahun lagi mungkin. Iya. Itu kan mau hidup lama. Tapi untuk beberapa tahun ke depan ini 10 tahunan mungkin masih belum bisa sih untuk simpan pinjam. Karena susah Ya. juga kalau kayak gitu. Dasarnya aja kita sama teman aja susah Bang. Iya, apalagi sama orang lain gitu kan. Apalagi kan namanya mahasiswa ya, nggak semua Iya. ada yang sudah berpenghasilan atau tidak kan, itu yang susah aja. Sebenarnya emang kalau misalkan dibilang membantu sih bisa membantu kan, karena mahasiswa mungkin ada yang kesulitan membayar UKT, kita bisa bantu lewat pinjaman itu, cuma nanti nagihnya itu yang sulit gitu kan, karena kan kita mahasiswa mungkin dia nggak punya penghasilan tetap, nanti bayarnya gimana, resikonya lebih gede. Tadi yang aku tuh pengen tahu aja sih, kan kalau kayak tadi udah dibilang waktu zaman COVID itu untuk mengelola keuangan ya itu ada kerugian. Nah, untuk ngembaliin jadi untungnya lagi tuh kayak gimana sih? Waktu sebenarnya sih di kebanyakan koperasi mahasiswa emang yang waktu itu saya ikutin seminarnya sama saya ketemu sama teman-teman dari Kopma lain, itu emang kebanyakan mereka di COVID itu rugi karena ya operasional mereka tuh di kampus, sedangkan kampus tutup kan di tahun 2020 sampai tahun 2022 benar-benar tutup total.
yang akhirnya Kopma juga operasionalnya terhambat gitu. Berjalan. Ya terutama di bagian usaha tokonya gitu kan. Nah itu yang paling rugi karena kita masih udah menggunakan karyawan buat bayar karyawan, tapi usahanya pendapatannya nggak bisa menutupi dari gaji karyawan itu gitu. Nah untuk cara ngatasinnya, untuk mengembalikan ke laba lagi di tahun 2022 itu udah mulai, sebenarnya kita udah mulai menurun gitu rugi, yang tadinya sampai 50 juta di tahun 50 juta di tahun 2021, di tahun 2022 itu cuma 2 juta karena kita coba kerjasama sama sponsor gitu, kerjasama mereka, kita kerjasama di bidangnya LPK tadi. Usaha mereka tuh kalau nggak salah tuh Bright Campus itu kita ngajak teman-teman dari mahasiswa WJ nyobain Bright Camps. Nah itu pendapatannya masuk ke divisi LPK, jadi mulai menurun tuh di tahun 2022, jadi ruginya itu sekitar 1 juta doang gitu kan. Nah di tahun 2023 karena sudah mulai setahun itu udah mulai aktivitas offline kampus udah bisa lah, udah mulai pelaksanaan, udah full. Jadi kita coba yang tadinya nih, tadi tuh stand di situ nggak ada tempat usaha, jadi stand itu cuma tempat barang-barang doang lah. Nah kita masih di depan sini nih tadinya. Nah karena kita ngerasanya kayaknya jarang nih mahasiswa yang tahu gitu kan di sini, akhirnya kita coba buka di stand itu. Nah disitulah karena stand banyak mahasiswa lewat halte gitu kan, lewat halte. Nah mereka ngeliat, jadi banyak yang beli juga. Nah ini nih mungkin bisa kasih apa namanya? Iya Mbak, kesan-pesan. mungkin kesan saran buat kita gitu kan yang masih tapi ya belum tahu banyak lah tentang operasi gitu. Kesan-kesan ya, sebenarnya saya juga sempat magang gitu di koperasi. Sebenarnya enak gitu di berkooperasi itu, kayak kita bisa ngembangin skill wirausaha juga, terus juga ketemu teman-teman yang satu frekuensi lah jadi bilangan, karena mereka yang sama-sama mau gitu ngembangin koperasi. Karena salah satu saya kenapa masih sampai saat ini masih menjadi pengurus koperasi, karena di koperasi juga menjadi bisa membantu masyarakat juga gitu, terutama waktu saya magang gitu kan. Di koperasi tempat saya itu dia benar-benar yang namanya ngebantu karyawan-karyawan yang ada di perusahaan itu. Jadi karyawan-karyawan yang mungkin butuh bantuan itu benar-benar dibantu lewat koperasi, dan juga mereka senang gitu berkooperasi, karena di kita yang namanya mahasiswa kan kadang bingung gitu menyalurkan skill kita, terus kemampuan kita lewat mana. Nah mungkin saya teman-teman yang mungkin punya jiwa ingin mengembangkan skill wirausaha bisa lewat koperasi juga gitu, karena usaha Kopma itu, terutama koperasi mahasiswa itu dia kan nggak bergerak cuma di bidang usaha doang kan, tapi di bidang organisasi juga. Jadi mau ngembangin skill keuangan bisa di Kopma gitu, terus mau ngembangin wirausaha bisa di Kopma juga kan. Itu sih kenapa sampai saat ini saya masih ada di sinilah, di Kopma lah. Karena enak sih sebenarnya di Kopma itu, kita walaupun emang dinamika organisasinya emang agak menyulitkan gitu, tapi yang namanya kita mendapatkan banyak ide-ide gitu, ide-ide entah itu usaha ataupun keuangan itu dari Kopma. Saya dulu mungkin saya ngerti gitu tentang akuntansi, cuma kan dasar doang kan di ekonomi. Terus saya di Kopma saya belajar gitu kan, oh jadi akuntansi realnya tuh gini gitu. Kadang emang lebih susah dibandingkan secara teori, karena kan teori udah ada tuh soal-soalnya, oh segini kan angkanya. Sedangkan kalau di kita usaha real kan nggak, angkanya ya kita buat sendiri, akun-akunnya bahkan kita buat sendiri gitu. Nah itulah yang saya pelajari, oh ternyata bisa loh kita buat akun A, B, C gitu kan, yang
itu disitulah saya belajar gitu tentang keuangan, pengembangan keuangan juga. Terus saya belajar juga tentang usaha. Nah itu mungkin bisa kita sebagai mahasiswa bisa lebih aktif gitu tentang Kopma, karena banyak gitu alumni Kopma yang sekarang menjadi kader koperasi. Mereka ada di koperasi Kopindo ataupun Dekopin, mereka terus mereka lanjut ngembangin koperasi yang profesional gitu. Itu banyak gitu kader-kader Kopma, bukan cuma di Kopma UNJ, di Kopma lain pun sama gitu. Terus kita juga bisa bertemu Kopma lain. Nah Kopma lain kita bisa saling bertukar ide lah, bertukar usaha, ide usaha, kayak ngobrol kayak oh di Kopma dia tuh gini, Kopma kita Sharing-sharing gini, ya lebih sharing. Kita bisa kenal lebih banyak lah, jaringannya kita bisa lebih kenal lebih banyak se Indonesia gitu. Mungkin itu aja sih Bang. Terima kasih atas informasinya, atas wawasannya. Semoga ya kami dari mahasiswa teologi bisa lah membangun atau mengembangkan koperasi di universitas kami gitu kan. Kasih juga Bang atas waktu dan aktivitas Abang gitu kan. Nah mohon maaf juga Bang, kita lah gitu kan kayak gini gitu adanya gitu kan, ketawa-tawa lagi wawancara gitu ya susah juga Bang, manusiawi kita udah ngatur gimana juga ya. Mohon maaf Bang ya. Saya juga terima kasih sih udah dikasih kesempatan untuk diwawancara juga kan. Semoga tahun-tahun selanjutnya nih mungkin bisa kalian bisa ngebangun lagi lah Kopma yang ada di Trilogi. Udah itu aja sih Bang. Cukup. Terima kasih. Ya.